Gue ngomong sama British, Inggris gue Inggris kampung ya kan, Inggris ada-adanya. Itu mental down bro gitu kan. Oh ini nih mental barrier ketemu orang bule kita begini-gini gitu kan. Iya. Ya dulu gitu tuh pertama kali ketemu bule tuh. Gue ikut hip hop karena gue denger dari senior gue cewek-cewek cakep-cakep. Sebenarnya anime itu yang mulai itu bukan anime Jepang. Sebenarnya kartun bro. Dari kartun masuk ke anime. Ya kan, dari anime terbitlah otaku, dari otaku terbitlah wibu. Yo, welcome to Ngalus, ngobrol asik soal fulus. Nah, biasanya lu kan yang nanya-nanya nih. Yang buka gua. Iya, sekarang iya, gue penasaran sebenarnya sama kayak ya udah Ali lah, background before dia mungkin pre-kuliah juga boleh kita bahas sedikit. Jadi Ali, apa kabar? How's your day, man? Alhamdulillah baik akhir-akhir ini, cuman ya selamat yang farming Ethereum di Blast. Saya tidak beruntung sepertinya, tapi ya alhamdulillah semua masih baik, kerjaan masih lumayan baik, happy akhir-akhir ini. Cuman keluarga ada yang sakit, minta doanya paling ya gitu loh. Amin. Oh iya, mama nyokap, ya. Nyokap lagi sakit nih. Yap. Oke, sebelum tadi lu udah singgung kripto untuk belas dikit, tapi gua nggak mau kesana dulu. Gua mau kayak prehistoriknya lah, kayak sebelumnya lu ngapain dan lain sebagainya. By the way, lu kuliah jurusan apa, Li? Mbak, tahu sini tahu. Boleh masuk aja. Kelautan bro, ilmu kelautan gue kuliah S1 tuh. Oke. Di Unpad. Kenapa? Kuliah. Bentar. Kenapa lu pilih kelautan? Dulu bokap gua, bentar nih, kopi satu datang, tahu datang, dah. By the way, ini tahu favorit gua, guys. Bro, ini kalau lu main sekitaran Kemang, terus ke Papa Bro Cafe itu recommended. Jadi ada tahu crispy, ini favorit banget sih. Ntar Nabil kalau kafe rame gue palak. Marketing. Enak bro. Parah. Enak bro. Parah. Jadi ini gue nggak dibayar ya, ini beneran kayak review gua lah gitu. Dengan gua makan ini berkali-kali. By the way, ini bukan kopi gua. Ini adalah kopi tamu kita sebenarnya, Bro Pras. Cuman dia lagi di belakang kamera. Oke. Lagi ngomongin apa sih? Kenapa lu mau masuk kelautan, bro? Jadi 2004, gua kan angkatan 2014. Kuliah 2014 maksudnya. 2014 tuh lulus SMA, SBMPTN, pilihan 1 gua ITB. Stay ITB. Pilihan kedua gua SI Fasilkom UI. Oke. Pilihan ketiga gua enggak tahu sokap. Oke. Bokap gua nih orang itu SNM ya? SBM. SNM gua enggak dapat. SNM gua ngambil UGM kemarin. Oke, SNM lu ngambil UGM, jurusan kelautan juga? Enggak, UGM gua ngambil teknik mesin dulu. Disuruh bokap. Oke. Ini sebenarnya peran hidup bokap gua lumayan besar ya. Jadi lu kayak agak lumayan di setir lah ya. Tapi lu juga mungkin kayak belum ada, kayak mungkin dari SMA-nya belum, anjir gua kayak pengen jadi ini. Iya sih. Cuman satu yang gua suka, dulu gua pemain Dota bro. Jadi gue ngambil STI ITB, gue mikir bakal main Dota. Soalnya senior SMA gue yang terjago Dotanya se-STI ITB, gue lupa namanya siapa. Se-ITB, anak-anak stay biasanya. Anak-anak stay bocah-bocah Dota. Ya, gue gak mau bilang sih. Ya. Wibu. Ntar dimarahin Bang Viru nih kalau nonton. Enggak, kebetulan teman gue yang stay ITB emang wibu. Gitu. Panggilannya juga wibu kok. Halo Daniel. Iya. Dia teman angkatan gue, satu marching lah. Iya, dia anak stay ITB, dia IF. Ya, itu wibu parah. Ya, balik lagi ke tadi awalnya setelah ITB, Fasilkom UI, pilihan ketiga gue bingung bro. Pilihan ketiga ini kan maksudnya gimana ya? Pilihan ketiga itu kan worst case yang di anak SMA sekolah gue dulu SMA 81. Itu tuh pilihan ketiga tuh kayak lu jangan ada mindset masuk pilihan ketiga gitu. Masuk pilihan pertama gitu kan, 1 or 2 or nggak masuk gitu. Jadi pilihan ketiga tuh gue nanya bokap gue. Kebetulan orang politik, dan 2014 itu mau pemilu, dan bokap gue bilang Jokowi bakal menang dan bakal ada tol laut. Program kerjanya serius gue. Bokap gue tuh maksudnya kayak dia tuh memang udah tahu Jokowi bakal naik dari gubernur. Posisi itu kan 2014
bulan Januari kalau nggak salah 2013 Desember tuh milih SBMPTN kan. Pemilu itu di tengah tahun tuh. Jadi Jokowi bahkan belum dicalonkan aja bokap gue udah ngomong gitu. Udah Alfa lah dia. Iya. Alfa lah gitu kan. Insider banget ya. Akhirnya dia bilang karena ada tol laut, ambillah yang ada kelautan-kelautannya. That's Gitu. why. Nah, gue mikir dulu tuh yang ada kelautan pilihannya 2, IPB atau Unpad. Oke. Ya mohon maaf, gue taunya orang Bandung Bandung. cakep-cakep ceweknya kan. Gue juga lebih pilih Bandung Iya, dibanding gitu manapun. kan, gitu. Jadi ya udahlah, dapet lah kelautan Unpad. Ternyata Iya. pas udah masuk akreditasinya C waktu itu. Ya Oke. kan, jadi ya maksudnya akhirnya setelah SBMPTN pilihan 1 nggak dapet, 2 nggak dapet, maksudnya ya tiba-tiba pengumuman pilihan ketiga dulu nangis bro. Gua tidak bisa menerima fakta gua masuk kelautan Unpad dulu. Tahun pertama tuh gua seadanya ngerjain kuliah seadanya. Tahun kedua gue SBM lagi. Nice. SBM lagi, simak lagi. Oh ya, abis masuk kelautan gue simak lagi. Nggak dapet simaknya. Barang gua lagi itu. Tahun kedua gue SBM lagi, simak lagi. Oke. SBM lagi apa? SBM lagi nggak sih tuh waktu itu? Enggak ya? SBMPTN kok. SBM enggak, maksudnya 2 kali Dan SBM simak. ya? Gue lupa deh. Gue lupa gue SBM lagi atau enggak, tapi seingat gue 2 kali tes sama simak UI juga gue tes. Ya. Mirip-mirip gua. Ya kan? Akhirnya nggak dapat lagi. Akhirnya gue mengikhlaskan lah masuk ke semester 3 di Kelautan. Unpad ceritanya. Oke. Cuman ini gue kalau yang nonton anak-anak kelautan kayaknya gue diserang nih. Soalnya Kenapa? gue dulu di kampus juga banyak berorganisasi lah. Kayak gue Ya. kelautan all in juga dulu tuh ceritanya tuh. Oke. Ada apa namanya? Himpunan Mahasiswa Kelautan Indonesia, Himitekindo. Gue dulu koordinator wilayah 3 gue. Oke. Jadi Itu kegiatan ngapain, Bro? kegiatannya se-Indonesia. Jadi ada bersih-bersih pantai, ada program Oh. kerja, datang ke dinas kelautan, ada audiensi atau bikin kajian apa segala macam. Gue dulu koordinator wilayah. Jadi Oke. gue dulu koordinator dari Unpad, IPB, ITB sama Unsada di Jakarta. Ya. Ada Emang kelautan sedikit tuh. lah ya. Yang Untuk kelautan di Indonesia. Di Jakartanya. Jakarta, oke. Dia di Makassar ada banyak, di apa namanya? Di Sumatera Selatan ada, di Sumatera wilayah satu tuh Sumatera Barat, Utara, Kepulauan Riau. Tuh ada juga, yang Jawa Tengah juga ada, Jawa Timur ada, termasuk Bali gitu. Jadi ya gue dulu termasuk aktivis juga lah di himpunan kelautan lah gitu. Oke. Padahal sebelumnya pas lagi masuk ilmu kelautannya itu gue gak ikhlas tuh awal-awal tuh. Nangis gue bro, nangis. Ya. Tapi kebanyakan anak kuliah ya ngomongin salah jurusan ya. Iya. Kayaknya emang di atas 50% lah. Tapi overall berarti lu almost your connection sekarang mungkin bisa dibilang dari Unpad atau gimana? Bisa dibilang most connections dari Unpad sih ya jadinya ya. Secara connections, network. Terus ya maksudnya gue juga dulu pas di kampus ya berpolitik juga lah. Oke. Berpolitik di ranah fakultas. Jadi wakil ketua BEM. Terus di ranah UNIF gue kabur karena gue pengen mengejar cita-cita gue yang lain saat kecil bro. Apa tuh? Sekolah ke luar negeri. Oke. Jadi Jepang. Jepang. Oke, that's why lu belajar That's why. bahasa Jepang. Lu Iya. belajar bahasa Jepang dari kapan? Di pesawat pergi ke Jepang gue baru ngafalin hiragana katakana. Itu tahun? 2018. Oh belum lama dong. Sebenarnya pas lagi SMA memang udah pernah belajar bahasa Jepang ya, SMA, cuman kan lupa ya. Ya. Gitu. Oh, lu Dan- fokusnya di 2018. Iya. How long? 6 bulan, 1 tahun? 11 bulan sebenarnya. 11 bulan. Oke. Gitu. Ya sebenarnya ceritanya dulu tuh gua keterima ke Jepang juga ada perjuangan darahnya juga bro. Oke. Semester 3 kan gue mulai ikhlas. Oke. Akhirnya ada informasi di Unpad tuh punya exchange students ke Jepang. Tuh gue daftar sekali tuh semester 3 Oke. tuh. Ditolak ya kan. Oh yang kayak summer program Yes, gitu-gitu, iya. short course. Mm-mm. Iya. Tapi ini exchange. Iya, Jadi iya. seleksinya dari fakultas dulu, keterima fakultas, diadu 16 fakultas, ya kan direktorat baru kepilih 1 orang Ya. gitu. Ya. Gue di fakultas dulu ditolak tuh. Pertama tuh. Putaran pertama. Masuk ke semester 4. Gue nyoba lagi semester 4. Itu percobaan kedua. Semester 5 gue nyoba lagi percobaan ketiga. Ya. Akhirnya gue masuk ke jadi wakil ketua BEM. Ya. Di saat tengah-tengah wakil ketua BEM, gue nyoba lagi. Ya. Ditolak lagi. Gokil. Pas lagi udah beres wakil ketua BEM, gue tuh deket sama kantor internasionalnya Unpad. Ya. Jadi gue ngomong sama si kepalanya kan, Ya. Pak,
Ini kenapa ya? Saya tuh sudah ditolak 4 kali Pak. Ini percobaan kelima. Dan saya udah mau skripsi. Saya udah ninggalin organisasi. Ini percobaan terakhir saya. Kalau misalnya saya ditolak juga, saya nggak bakal bisa wujudin mimpi saya gitu. Akhirnya I did my best gitu kan. I did my best. English gua coba belajar lagi, speaking gue dulu gitu kan. Karena tesnya speaking bukan bahasa Jepang bro. Padahal pertukaran pelajar ke Jepang. Tapi tesnya English. Tesnya English gitu buat diseleksinya kan. Ya udah akhirnya masuklah tuh percobaan kelima. Dan posisinya itu diterima gua pengumuman keterima ke Jepang di tahun 2018 bulan Januari, which is itu semester 8. Ya. Di bulan di bulan Desember tahun 2017 gua sidang penelitian. Januari keterima ke Jepang untuk berangkat di bulan September. Harus lulus dari Unpad tanggal 31 Agustus. Kebayang gak lo? Jadi tanggal 31 Agustus gue harus lulus tapi ke Jepangnya September. Nah, mepet banget. Ya kan lucu ya. Jadi posisi Januari itu gue udah seminar penelitian keterima. Wah, gue harus lulus segera supaya gue pas ke Jepang tuh tinggal main pulang-pulang wisuda gitu kan. Tenang, yes. Iya udah tenang gitu kan. Akhirnya bulan Maret gue penelitian di Pulau Kiluan di di Lampung. Dulu skripsi gue tentang ekowisata. Jadi mengukur seberapa potensial sebuah destinasi untuk jadi ekowisata. Gue dulu analisa SWOT lah segala macam, pokoknya kualitatif lah. Iya. Terus Maret, April, Mei, Juni gua seminar seminar hasil penelitian. Juli, Agustus gua seminar hasil akhir tuh. Cepet kan? Cepet banget kan kompro kan. Udah tuh Agustus tengah-tengah, gue cuman punya waktu 2 minggu. Ini pokoknya udah lulus nih kan. Udah lulus nih. Gua waktu itu posisi sampai di infus lah. Sampai di infus lah gua ngerjain segala sampai di infus. Soalnya apa? Gua bakal ke Jepang nih. Gua bakal ke Jepang nih. Gue beli tiket kan udah lulus nih, langsung beli tiket hari setelahnya, langsung bayar tuition fee apa segala macam. Bokap gue ngomong sebelum bayar tuition fee. Apa tuh? Bang, ini kamu mau ke Jepang atau mau bantuin ayah kampanye katanya gitu. Karena itu bayar pakai self funded, mobil gue dijual. Di Unpad tuh ada mobil Agya putih, belakangnya stiker Hello Kitty itu punya gue. Semua orang se-Unpad udah tahu itu mobil Ali tuh. Kadang-kadang gue diklakson, woi le gitu kan. Nah itu mobil dijual tuh bro, mobil legend itu tuh. Dijual untuk ngefun. Untuk ngefun gue ke Jepang. Lu ke Jepang. Padahal kalau misalkan gue pilih bantu bokap gue kampanye, gue itu duit dipakai kampanye gitu. Tapi gue korbanin gitu kan. Jadi ya itulah sacrifice gue gitu kan. Kamu mau mulai mempelajari. Tapi itu emang impian lu. Itu emang impian gue dari kecil. Mau mempelajari ini sejak dini atau mau ke Jepang gitu. Berat tapi gue dengan PD-nya waktu itu ngomong ke Jepang. Gitu kan. Akhirnya jual tuh Agya, bayar tuh tuition fee semester pertama. Nanti ada winter intensive sekali lagi sama summer semesternya. Gue pergi itu fall semester karena semester di bulan September. Uni apa bro? Namanya Kwansei Gakuin University. Oh itu di Osaka. Gimana ya? Ini Osaka, ini Kyoto, di sini Kobe, nah di sini nih. Jadi tengah-tengah gitu. Oke. Gitu. Oke, nice. By the way, lu berarti kan cuman berapa bulan tuh? 6-8 bulan ya belajar bahasa Jepang? Enggak. Gua full ngerjain skripsi gua. Oke. Waktu itu tuh ngerjain skripsi, terus gua bantuin BEM-nya teman gua juga, jadi anggota BEM gua dulu bantuin. Itu kan yang tesnya masih English lah ya. Iya, nah tapi gua kan sering lihat lah lu talk Japanese as well. Temen Jepang lu banyak juga. Nah, how bro? Kayak lu gimana belajarnya dari mulai kapan? Gimana sampai selancar itu? And then tell me lah. Itu posisi Hamin 2 minggu gua harus siap-siap ke Jepang. Dari baju, tiket pesawat, tuition fee bayar apa segala macem. Gua milih waktu itu untuk tinggal di host family bukan di dormitory. Jadi dikasih kontak host family apa segala macam, persiapan harus bawa apa aja. Gue itu belum pernah keluar negeri bro waktu itu bro. Ke Singapura, Malaysia gue nggak pernah.
That's your first time. My first time keluar Dan negeri. first time lu emang impian lu banget. Iya, Jepang langsung. iya. Gokil. Terus gue ngomong bahasa Inggris juga seadanya gitu Iya. kan. Ya jadi norak lah waktu itu kan. Wah ini harus gimana gitu. Iya. Dan baru bisa bener-bener ngafalin hiragana katakana pas di pesawat. Oke. A I U E O kakiku keko ya kan. Iya. Nani nu neno hahi hu heho, Resources lu gitu. cuman buku aja Iya saat itu. saat itu. Nah, yang lucu pas nyampe di Jepang, gua ketemu sama roommates gue waktu itu kebetulan orang UK sama orang Barcelona. English mereka itu ya gua ngomong sama British, Inggris gua Inggris kampung ya kan, Inggris ada-adanya. Itu mental down, Bro, gitu kan. Oh, ini nih mental barrier ketemu orang bule kita begini-gini gitu kan. Iya. Ya, dulu gitu tuh pertama kali ketemu bule tuh. Ya, ya. Terus dan pas lagi di ini memang gua kacau sih, Bro. Jadi baru nyampe sana ada yang namanya pretest. Hari kedua tuh ada pretest, Japanese pretest. Diukur aja lu nggak bisa apa-apa. Ya udah lu langsung ke depan kasih aja kosong, lu masuk level 0 Japanese level gitu. Oke. Dan si British itu dia melakukan itu gitu. Oke. Tes start dia langsung ke depan taruh gitu. Gue level Iya, 0 gitu. zero, Bodoh oke. amat gitu kan, gue nggak bisa apa-apa. Nah di situ gue nyontek, Bro. Oke. Jadi hiragana katakana itu gue taruh di wallpaper HP waktu itu iPhone 8 Plus ya. Aduh. Gue nyontek, Bro. Gue nyontek. Oke. Apakah gue menyesal? Enggak. Soalnya apa? Kalau gue di situ nggak nyontek, gue dari level 0 kayaknya. Soalnya ha hi hu he ho itu kalau pakai kutip di atasnya jadi ba bibu bebo kayak gitu Iya, gue lupa tuh. Iya. Huruf wa huruf ne itu Iya. ketuker-tuker dulu tuh. Akhirnya gue dulu nyontek, Bro. Ini jangan diikuti ya, tapi Tapi lu hanya jujur aja cerita iya, lu gitu iya, kan. maksudnya ya. itu konyol sih, Iya, lucu iya, banget sih. Gua ini harus jadi yang terbaik gitu gua saya. Iya. Walaupun grammar itu gua nggak tahu tuh. Oke, resultsnya? Resultsnya akhirnya gue level 1 bukan level 0. Nice. Tiba-tiba masuk ke dalam kelas tuh udah buku yang seakan-akan bisa ngomong saya suka makan apel gitu. Jadi udah belajar langsung satu kalimat, Ya, bukan belajar huruf lagi gitu kan. Ya. Belajar angka lagi gitu. Enggak, tapi langsung ke sana dan otak Nice. gue panas. Nice. Otak gue panas. Terus ya Tapi mesti dibikin panas lah ya. Iya. Gokil. Itu sih. Akhirnya lu ngerasa pede, fluent Japanese, lu ngerasa pede ngomong sama Japanese itu after berapa bulan, Bro? Gua nyampe sana masuk level 1 di kelas gua nggak ngerti apa-apa, ngomong Inggris juga seadanya. Gue masuk grup dance, Bro. Makanya gue ketemu Rin. Walaupun sebenarnya berteman sama Rinnya sebelum gue pulang, tapi anyway gue masuk grup dance di sana, full Japanese people di dalam sana. Oh, Japanese people nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Otak gue dibuat panas, gue harus bolak-balik translate di HP. Jadi awal-awal itu bener-bener momen otak gue panas tuh 4 bulan pertama. Itu gue masuk grup dance yang isinya full Japanese. Gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama mereka. Tapi harus lu bisa ngomong bahasa dance? Jepang. Sekarang kalau ditanya kayak udah lupa. Cuman saat itu emang lu dancers? Enggak, gue ikut hip hop karena gue denger dari senior gue ceweknya cakep-cakep. Balik lagi, cewek lagi. Tapi beneran cakep. Oh, oke. Karena yang lucu kalau di Indonesia itu yang gaul-gaul dan anak-anak tongkrongan anak band. Extrovert, tapi kalau di Jepang yang anak band itu introvert, Bro. Iya. Lu masuk kayak unit kan ya, unit dance gitu. Emang gak harus dancers kan? Kadang penikmat dance juga kayak cuma nonton doang bisa masuk. Bisa masuk. Cuman ya lu tetap diajarin lah. Iya, kayak basic stuff. Cuman emang niatan lu sebenarnya emang bukan jadi dancer juga. Bukan. Emang cuma pengen bergaul, bersosialisasi dan ketemu cewek lah ya. Pilihan gue 2 waktu itu. Tapi tipe cewek lu emang apa? Cewek Jepang ya? Kebetulan sih. Apa tadi? 2? Pilihannya ada 2, Bro. Iya. Circle yang pengen gue ikutin. Circle pertama itu circle musik karena gue pengen back main saxophone lagi. Pilihan kedua dance. Cuman setelah gue tahu fakta bahwa di Jepang itu kebalikan Indonesia. Di Indonesia itu anak-anak tongkrongan, anak-anak gaul itu anak band. Yeah. Di Jepang itu yang anak band, anak introvert. Oh. Di Indonesia lu ngedance lu dibully kayak bencong. Iya. Di Jepang anak-anak yang justru yang gaul-gaulnya yang gaul-gaul, yang beken-beken, yang dadanya kotak-kotak, yang bisa break dance yang dance. I see. Kebalik nih culture-nya nih, masuk gua ke dance. Oh, gue baru tahu tuh.
Baru tahu. Itu- By the way, lu kan lu main sakso. Dari kapan lu main sakso? Gue main sakso semester 3. Pertama kali Oh, gue baru menerima start. Unpad, heeh. Oh, di Unpad tapi ada unit jazz or something. Ada sih jazz Unpad, cuman gue nggak masuk. Oh, oke, Dulu gue oke. biar Tapi lu main sakso play with bands atau lu solo aja kayak main di kosan sendiri? sebenarnya gue seada-adanya, jadi kalau gue tampil itu tampil sama anak kelas gue buat makrab kelautan gitu loh, kayak gitu-gitu doang sih. Iya. Sama tampil di kafe gue pernah lah 2 kali. Itu juga latihannya kayak susah banget karena gue kan basically bukan musician tapi pengen ganteng biar dengan main saksofon akhirnya. Oh, oke. Jadi kayak motivasi lu tuh biar kelihatan ganteng aja ya berarti ya. Dan emang ya udah bersosialisasi ada inilah apa namanya? Betul. Ada modal lah untuk kayak ngomong sama cewek, gue saksofonis nih atau ya udah gue grup dance ini nih gitu kan. Tapi nggak buat cewek juga. Tapi kalau di Jepang iya sih bro. Ya. Anyway, secret recipe-nya selain gue masuk di grup dance, secret recipe-nya adalah cari pacar. Untuk learning semua bahasa di muka bumi ini, untuk getting know of their culture, untuk bisa lu merasa masuk ke dalam banget gitu ya. Kalau sama temen doang, kayak lu agak Ya lama udah. nih. Oke. Tapi kalau lu pacaran, lu benar-benar tahu daily dia ngapain banget gitu loh. Dan motivation lu peak. Yes. Dan kalau misalkan lu Oh sama bro kayak Rat di sini. Iya kan? Dia jadi kayak Riz, teach me bahasa. tiba-tiba dapat pacar kayak digolep kan. Iya. Oke. Tapi lu deketin cewek berarti di sana kan di dancers. Di dance sih iya, tapi gagal semua. Pada akhirnya gue jadian sama Japanese guest apa ya bahasanya? Oke. Japanese partner di kelas speaking. Oh nice. Jadi di hari akhir kelas speaking itu ada 1 dari 4 Japanese guest, 2 cewek 2 cowok itu. 1 cewek ini di hari terakhir gue ngobrol sama gurunya, orang-orang udah pada pulang, dia nungguin gue. Yeay. Tiba-tiba pas gue keluar dia ngomong ke gue. Terus gue udah ditolak sama banyak cewek gitu kan. Sedih banget Sebelumnya kan. Maksudnya kayak itu ditolak banyak cewek karena bahasa Jepang gue awkward bro. Iya. Aneh kan. Lu dideketin sama orang kayak Rat tapi Foreign, bahasa Indonesianya aneh Indonesia gitu. aneh. Dan ya dia karena ngikutin gua dari pertemuan 1 sampai pertemuan abis 1 semester gitu kan. Terus ngerti perkembangan gue, jadi dia bisa ngajarin gue juga gitu. Oh dari situ. Dari situ bro. Gue mulai kenceng kayak learning curve langsung kayak teng gitu ya. Eksponensial. Oke. Eksponensial bro learning curve bro. Tapi masih in kontak or? Masih in kontak. Masih in kontak lah ya. Yang lucu 3 hari lalu dia putus sama cowoknya terus ngechat gue. Gue gak mau bahas lebih detail sih. Tapi kalau lu mau cerita silakan. Gak mau. Cuman ya kurang lebih kayak gitulah. Iya. Maksudnya masih in kontak kayak gitu, masih berteman. Iya, saling follow kayak masih reply story mungkin kayak sambil like post. Iya. Tapi gue udah nggak ada ngedit-ngedit. Iya. Ya udah, I know lu udah ada girlfriend juga sekarang lah. I know. Oke, learning curve lu di situ. Jadi gini bro, buat lu mau belajar Jepang cepet ya cari pacar orang Jepang udah. Itu cepet ya learning curve. Lu ditolak sama cewek, lu makin kesel bro. Kan gue ditolak. Iya nggak bisa nih gue ditolak deh. Gue harus dapet nih gitu kan. Makin kesel lu, makin panas gitu. Kok gue nggak bisa gitu. Iya. Dan setelah pacaran tuh dia bener-bener yang kayak buku bahasa Jepang gue itu dibedah gitu kan. Yang mana dulu yang penting ini diajarin gitu. Iya. Kalimat aktif, kalimat pasif tuh gue diajarin sama dia tuh kayak 10 menit paham karena dia kasih gue contoh kalimat. Tapi dianya juga gara-gara pacaran lu. Iya. Dia juga motivasinya gede. Willingly tuh. Iya, dan for free. Gokil. Wah jago emang teman gue satu ini nih. Gokil. For free bro. How long bro? Lu pacaran buat itu sama 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Dan 2 bulan setengah itu kayaknya enough ya untuk lu jadi jago. Iya. Betul sekali. Jadi di bulan ketiga setengah masuk ke bulan keempat gue pacaran. Dari bulan keempat 5, 6 itu gue putus tuh. Tuh gue udah bisa kerja part time gue di Jepang jadi pelayan. Secepat itu gue ngomong bahasa Jepang tuh. Karena apa? Gue sempat ribut sama dia. Gimana tuh? Jadi posisinya ini agak panjang ya. Cuman intinya kalau lu sekolah ke kampus tidak di Indonesia alias di Jepang, lu tuh naik kereta, pulang naik kereta, pergi naik kereta. Dan kalau orang pacaran, pergi naik kereta bareng, pulang naik kereta bareng. Betul dong. Gue ditinggal bro. Oh? Gue ditinggal. Kenapa? Karena dia orang Jepang kaku. Yang kalau naik kereta jam segini harus jam segini. Padahal kalau dia naik kereta bareng gue nggak telat juga, tapi gue ditinggal.
Dia lebih mementingkan disiplin waktunya dia dibanding sama gua tuh. Oke. Gue ditinggal ke 6 kalinya. Oke. Ketika gue ditinggal, nyampe ke stasiun dekat sekolah, harusnya jalan kaki naik ke atas gunung, gue naik bus. Tapi itu fun fact juga ya mengenai apa ya, Japanese lah. Iya, kayak Japanese mereka kaku. race untuk disiplin with time. Iya. Benar-benar sedisiplin itu sama waktu. I see. Itu Dan lu langsung ya bisa ngeliat itu dari cewek lu lah. Iya, Japanese kaku tuh kenapa? Karena Japanese ini tidak pernah keluar negeri dan tidak pernah ngobrol sama orang luar negeri. Nah, tapi itu lu pasti konfront dong. Apa Gue enggak? konfront, gue konfront. Gue pengen tahu lu konfrontnya gimana, respon dia gimana. Oke, jadi posisinya gue naik kereta itu satu kereta setelah dia pergi. Oke. Jadi start pokoknya setelah dia pergi, dia udah nyampe jalan kaki ke atas. Selama perjalanan kereta gue jalan nyampe, gue naik bus. Naik bus 5 menit nyampe, dia jalan kaki 15 menit nyampe. Nah, ketemu di situ. Posisinya di depan gerbang gue berdiri begini, Bro. Ini jadi Busi. drama SCTV ya. Sumpah, gue begini berdiri kan. Terus dia kaget, "Are?" gitu kan. Ari mau suita katanya. Kok Ali udah nyampe gitu kan. Gue naik bus, gue bilang. Ngapain pacaran kalau gue ditinggal mulu pergi sekolah, gue gituin kan. Iya. Ngomong bahasa Jepang tuh. Iya. Itu tuh gue kayak, maksudnya kepala gue panas. Ngapain gue pacaran sama cewek yang nggak mau nungguin gue. Iya. Bahasa Jepang gue seadanya, tapi gue harus Mengungkapkan itu. gitu kan. Iya. Jadi itu salah bahasa Jepang gue salah, tapi gue ngomel-ngomel. Iya. Tapi dia juga kayak confused, kayak bingung gitu, lu marah-marah juga. Iya. Karena bro ini emang culture Emang gini. gitu, iya. Emang Japanese gini Iya. gitu. Maksudnya sampai kelas dia gue anterin, ketemu teman dia, "Oh ini pacarnya satu ya," gitu kan, gitu Iya. ceng-cengin kan. Cie, Terus gue cie. gini-gini ya cie gitu-gituin kan. Udah gue cabut. Dari situ dia bener-bener aneh gitu kan, bener-bener heran, kok begini ya orang tuh sampai marah banget ya bla 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 gitu. Dari situ Tapi lu break berantem mulu. di situ. Enggak langsung pokoknya lah ya. Tapi dari hari itu berantem berantem mulu. Dan selama berantem itu tuh kayak eksponensial. Terus gue udah mulai landai. Selama berantem tuh gue merasa eksponensial lagi. Kenapa? Karena kalau berantem lo harus cepet ngomongnya, bro. Karena kan lo emosi kan. Iya. Oh, Itu speed ngomong gue kenceng itu tuh. tips juga tuh, bro. Kalau lu mau recovery gila, Iya. coba berantem Coba sekali. berantem sama cewek lu dah. Kalau bahasa Jepang lu ngerasa pelan, lu kalau emosi tuh harus ngomongnya kenceng kan. Iya, Enggak iya. gitu kan. Iya. Konyol tuh, bro. Gue merasa begini lagi tuh, eksponensial speed ngomong gue. Nice. Yang belum lihat Ali speak Japanese, coba deh tonton podcast yang bareng Rin ya. Bareng Rin. Iya, bareng Rin. Ya segitulah ya speed ngomongnya ya. Iya. Udah cukup lah untuk punya pacar. Buat kerja ke Jepang mungkin kurang. Tapi untuk berhubungan Ya conversation lah, conversation. Ya. Berarti, nah itu sampai kapan lu di Jepang berarti? Sampai Agustus tanggal 15. 16 gue nyampe waktu itu. Tapi Dua tahun depan. main activity lu selain pacaran sama dance, di sana sebenarnya yang lu pelajarin apa sih sebenarnya? Jadi kan exchange students ya bro ya. Iya. Exchange Iya. students. Gua masuk ke jurusan namanya School of International Studies. Mata kuliah gua bahasa Jepang itu ada sekitar 8 SKS. Sisanya gua ngambil waktu itu 24 SKS pokoknya in total. Wih. Japanese Psychology gua ngambil Introduction to Financial Accounting, gua ngambil Management in North America, gua ngambil International Management, gua ngambil Japanese Culture, Japanese Pop Culture. Jadi gua dapat tuh cerita sebenarnya anime itu yang mulai itu bukan anime Jepang. Sebenarnya kartun, bro. Kartun. Dari kartun masuk ke anime. Ya kan? Dari anime terbitlah otaku, dari otaku terbitlah wibu. Di Amerika gitu. Jadi ada tuh gue belajar tuh sejarah dari nol kartun sampai ke anime dan otaku wibu tuh. Wah, menarik tuh dibahas nanti mungkin di next podcast ya. Itu kayak the history of anime. Yes. Sebenarnya dari Itu ada nilai ekonominya, brother. Iya. Ada nilai ekonominya itu. Iya, gue juga kepo sih sebenarnya kayak ya gimana ceritanya wibu ini bahkan sampai sekarang Ya, kayak ya. otaku and stuff. Ya. Gua ngambil mata kuliah itu pokoknya semester 1 gue 22 Itu berapa SKS? 22 total gua. 22 total. Satu matkul 2 SKS, 2 Dua SKS semua. Oke, 6 Gitu. months lah ya. 6 months pertama. Tapi- 4 months pertama. Oke, grade lu bagus lah ya. Grade gua semester 1 bagus. Karena ya itu gue benar-benar belajar, ke dance gua benar-benar ngomong bahasa Jepang. Belajar dah pokoknya. Iya. Belajar pokoknya tuh. Semester 2 sedikit menyesal. Kenapa banyak pacaran? Banyak Karena bucin? kebanyakan kalau gua lebih banyak main dan lebih banyak pacaran, kayaknya bahasa Jepang gua lebih cepet. Doesn't need 4 months buat gua
bisa ngomong secepat ini. Ya. Harusnya cuma 2,5 bulan atau 3 bulan kayaknya dengan effort gue yang separah ini gitu kan. Ya. Harusnya bisa lebih cepat gitu kan. Akhirnya di winter itu ada 1 bulan itu ada intensif gue ambil dan di semester terakhir gue cuma ngambil 10 SKS yang major mandatory bahasa Jepang doang. Ya. Akhirnya itu naik lagi bahasa Jepangnya gitu. Oke. Nice. Nah, kalau misalnya buat orang yang mungkin mau exchange ke Jepang itu lu ada saran nggak? Saran gue, lu cari di kampus ada dua ya, ada Yeah. dua. Kampus lu itu punya nggak hubungan kerjasama sama luar negeri? Sister school biasanya ada. Biasanya Okay. ada, mau Jepang, mau Malaysia, mau Singapura, mau Thailand pasti Okay, ada. sister school. Cina atau apapun pasti ada. Ikutin tuh program exchange sister schoolnya. Kenapa? Karena exchange student itu ningkatin akreditasi kampus. Oke. Jadi kalau misalkan lu ikut itu ya lu berkontribusi Iya. dan pasti ada gitu. Yang kedua itu memang dari program yang ada di internet. Ya. Program-program yang di internet itu lu searching sih, bro. Iya, Gua itu banyak. nggak bisa ngasih tips, itu lu searching sih. Lu follow aja semua akun beasiswa kayaknya Iya, tuh biasanya share ya. betul yang kayak gitu-gitu Iya, tuh. iya, iya. Mau self funded mau beasiswa itu lu search aja semua. Ya, nowadays kayaknya LinkedIn, Twitter, bla-bla, itu Betul. udah banyak banget Banyak ya. banget sebenarnya. Even sampai Instagram juga. Ya, cuman lebih sulit biasanya untuk yang di internetnya itu ya. Karena Kalau di public lah ya. Karena public. Kalau di kampus lu perang sama orang kampus lu Kampus, doang. ya. 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 Dan dari scale 0 sampai 10 worth it banget lah ya ikutan exchange. Gua kayaknya hidup gua sekarang ya dengan Seta gitu ya, Iya. yang gue jalanin 1 tahun gue di Jepang sama 4 tahun gue di kampus yang sekarang Lebih gue worth it pakai, 1 year in Japan. yang menghasilkan gua uang sekarang itu tak sama kehidupan gue berorganisasi di kampus, ya kan. Kemampuan berorganisasi itu yang Berorganisasi bikin gua yang leadership lu Yes. dibentuk dari Public situ, speaking, communications, bla bla bla. critical skill, Kayak soft skill kebentuk di sana, hard skill untuk language lu kebentuk di Jepang. Setahun. Oke. Nice. Nah, pulang dari Jepang. pulang dari Jepang. Ali jadi apa nih? Jadi wibu kah atau jadi apa nih? Pulang dari Jepang Iya, itu gue iya. nggak move on, bro. Gue pulang dari Jepang itu kan gue pergi Pengen kan balik lagi ke 2017. Jepang. Iya anjir. Oke. 2017 gue berangkat September, 2018 gue pulang. Agustus, September, Oktober, November gue wisuda ya kan, wisuda November. Desember, Januari itu gue masih belum bisa move on. Oke. Gue masih chatting-chattingan sama teman-teman dance gue. Gue masih video callan. Kebetulan waktu itu gue dapat pacar lagi sebelum pulang, bro. Ceritanya ya 2 minggu sebelum pulang gue udah pacar. Oke. Terus LDR tuh sebulan setengah putus. LDR susah sih. Ya bro. kan, nggak bisa kan. Udah mana gue nggak punya duit, nggak mungkin berangkat ke Jepang lagi gitu Iya, kan. iya. Jadi ya beres. Nah teman sama teman-teman Jepang gue masih video callan. Hey, jangan dibongkar dulu. Ya itulah pokoknya lah. Iya iya. Ya tapi menurut kalian gimana? LDR susah apa enggak coba? Komen dong, komen. Iya. Oke. Terus lu kangen tuh, pengen Kangen Iya, ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gua pernah memang bicara sama temen gua dan temen gua masih inget di Jepang karena kemarin gua ketemu. Gua pernah bilang sama dia kalau gua tuh pengen punya bisnis yang ada hubungannya sama Indonesia Jepang gitu. Oke. Gue pengen tuh suatu hari gitu kan. Dan ya Covid Januari, Februari, Maret jedor ya kan. Udah tuh Maret sampai Mei gue jadi pecundang tuh. Main Dota gue pagi malam kan. Back to high school life anjay. Main Dota gue jadi pecundang. Tiba-tiba di bulan Mei ada Arif bikin Seta online class khusus bahasa Inggris. Gua chat, gue DM, gimana Arif? Ada yang belajar, ada li gitu kan. Berapa orang segini gitu kan. Iya. Wah, nih Covid orang-orang pada begini. Gue daripada jadi pecundang di rumah begini, mending gue bikin juga kali kelas bahasa Jepang. Gue mikirnya Iya, gitu. online. Padahal gue itu sangat-sangat tidak pantas level bahasa Jepang gue waktu itu. Sangat-sangat tidak pantas untuk bikin tempat les. Kenapa? Karena gue cuma punya GLPT N4. Jadi ada Japanese Proficiency Test. Iya. Paling tinggi itu 1 Jerome Pauline misalkan ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 ya Iya. kan. Gue tuh cuma 4 gitu. 4. Oke. Level 3 aja intermediate aja gue nggak dapet. Gue belum tes gitu. Sedangkan semua sastra Jepang di Indonesia atau pendidikan bahasa Jepang di Indonesia itu untuk lulus harus minimal 3 gitu. Tuh guys, itu bukan barrier ya. Bukan Lu mau di barrier. level 5 juga kayaknya untuk starting Bisnis. Japanese class atau apapun itu ya bisnis ya bisa ya. Nah, itu
lu dari Arif ngajakin lu berarti kan? Enggak, gue yang nawarin diri. Oh, nawarin diri. Oke. Rip, kalau gue bikin bahasa Jepang, oke nggak ya? Cuman gue sebenarnya kagak pede nih bahasa Jepang gue sini. Cuman Kalau kalau Arif buat udah start English, Oke. ya kan? Ya, cuman ya gue pede in terms of speaking ya. Sama anak sastra Jepang semester 8 ngomong sama gue bahasa Jepang ayo, tapi kalau baca kanji gue nggak bisa waktu itu tuh. Ya, ya. Jadi akhirnya ya udah boleh aja gitu kan, pede-pede aja waktu itu, pede aja akhirnya kan, pede aja udah pede aja dulu. Gue scan semua buku gue scan pakai HP bro. Itu gue nge-scan 380 halaman satu buku, ada 4 buku, 1.200 halaman, itu sekitar 3 mingguan gue nge-scan dari pagi sampai malam. Pakai iPhone 8 Plus anjay. What for, bro? Buat dipakai karena jadi digital book. Oh. Jadi itu buku gue pribadi yang udah gue coret-coret semua gue tipek dulu, gue Digital hapus book. dulu. Oke. Ya kan? Itu untuk nanti student-student lu. Iya. Tapi lu ngajar duluan. Gue ngajar sendiri Oh, dulu. lu ngajar sendiri. Gue ngajar dulu Oke, sendiri. Oke, Murid oke. gue pertama kali ada 8. Iya. 8 murid gue ini 2 dari komunitas cosplay yang ada di Facebook. 4 orang junior gue, 1 orang gue nggak tahu dari mana, 1 lagi anaknya teman bokap gue. Nice, Ali Sensei. Tuh Seta Japanese tuh 8 orang tuh murid pertama itu. Oji Japan. Oji Japan. Oji Japanese Ceta. Seta. Nah itu lu ngajar berapa lama? Sampai sebulan. akhirnya oke, lu ngajar sebulan. Sendiri. Iya, iya. Sampai akhirnya di bulan kedua ada yang daftar 10 orang, gue bingung. Mulai Mulai hiring. bingung nih. Iya, mulailah gue hiring. Ya, Yang gue hiring pertama adalah orang yang pasti punya network. ya. Siapakah dia? Mantan seorang pemimpin organisasi di kampus. Oke. Akhirnya yang ke hire sama gue mantan ketua himpunan sastra Jepang UI waktu itu. Dia masuk jadi pengajar ya kan. Di bulan ketiga ada lagi murid baru, gue suruh mana teman-teman lu yang bisa ngajar, tarik ke sini gitu. Iya. Jadinya iya. lebih easy gitu rekrutmennya. Bener, Dan bener. lebih trusted juga kan. Betul, udah connect. Udah connect Iya. gitu. Itulah Oh, itu started from startednya oke. kayak gitu. Oh, nice banget sih. Arif cuman start English doang. Mungkin itu berapa lama ya sebelum lo approach? 2 minggu Dua setelah minggu. dia post story, dia post lagi. Hmm. Di situ gua ngomong bisa nggak ya gue ini, udah ayo Oke. langsung gue bikin gitu. Oke. Itu nggak mikir bro, lu lagi covid tuh survival mode bro. Iya. Orang-orang ya mungkin gue masih tinggal sama orang tua, tapi kan gue jadi Tapi lu masih pecundang. Dota kan? Iya, gue masih Dota. Pecundang banget gue gitu. Lu ngajar sebulan itu ngajar yang beneran dari nol berarti Beneran kan? dari nol, Beneran dari nol. iya. Ya, bukan yang udah intermediate atau Enggak, apa. Iya, ya beneran dari nol. Dan sebulan itu cukup lah untuk ngajarin mereka. Enggak, maksudnya itu sebulan pertama. Jadi gue bikin program itu 7 bulan. Iya. Ya kan, sebulan pertama tuh gue masih ngajar, di Iya. bulan kedua gue Dua- ngajar lagi, iya. tapi ada murid baru. Nah, murid barunya itu yang lu Kasih hire. orang. Iya, oke, gitu. oke. Bulan ketiga, bulan keduanya lanjut, yang murid barunya si ketua himpunan yang Ketua panggil himpunan. guru. Iya. Bulan iya. keempat gitu lagi. Oh, nah lu udah kelihatan patternnya. Ya udah, the rest is history sampai sekarang. Sampai sekarang. Kayak gitu. Oh, nice. Jadi bro. jadi gue itu ngajar itu sebenarnya 7 bulan pertama. Ya. 7 bulan pertama tuh gue masih ngajar. Untuk 8 OG itu ya. Untuk 8 OJ itu. Oke, nice. English, Japan berarti 6. dua bahasa pertama Ya, dicetak. ya. Oke, and then the rest sekarang cetak ada berapa bahasa? Ada 6 bahasa. Ada 6 bahasa. Oke, buat siapapun yang mau belajar Jepang, ini recommended banget lah. Jepang, English, apalagi ya? Mandarin, Korean, French, French, Jerman. Oh, Jerman ada ya? Gokil, nanti Raf mungkin suruh ngajar juga. Bisa. Jadi ya. Dan Ceta juga kan si murid-muridnya punya kesempatan untuk ngomong langsung sama native kan. Betul. Kayak untuk Jepang tuh kayak lu Mandarin. kemarin ngadarin bla bla bla. Oh, gokil banget sih. Seru. Thank you loh for the advertising loh. Gokil ya, bisa dicek lah Ceta Iya. Japanese, Ceta Mandarin, Ceta English bla bla bla. Nah, itu Ceta berarti sudah berapa lama ya? Sampai sekarang tuh. Berarti udah 4 tahun. Kemarin ulang tahun keberapa ya? Gua lihat juga di story lu. Besok tanggal 18 ulang Oh, tahun besok ya? keempat. Oke. 18 Mei itu Arif pertama kali ngepost Seta English. Oh, nice. Oh, berarti bakal ada promo dong. Bakal ada promo. Bakal ada promo. Langsung guys, langsung ditonton, cek promonya langsung. Iya, lu ikut. tungguin aja ntar. Iya. Semua bahasa ada promo lah ya. Ada. Gue agak penasaran sama Mandarin sih. Katanya dengar-dengar sih Mandarin kayaknya minatnya paling banyak ya, Betul. tinggi sekarang. Murid terbanyak sekarang Seta dari Mandarin. Menarik guys. Nah, itu Ceta.
Nah, sampai ya udah lu Tampi bro, asik banget ngobrol. Iya. Lu di Ceta berarti sekarang roles lu as an apa nih? Dan ada berapa orang di Ceta? Di Seta gue tuh CEO. Gue yang apa ya? The highest decision lah. Bahasanya lah. Cuman tetap di Seta 3 directors, gue, Monica Arif, kita selalu discuss. Iya. Cuman memang ada lah sekali 2 kali lah setahun, nggak sering-sering banget gitu. Iya. Jadi gimana Li gitu? At the end-nya jadi gimana Li gitu? Itu gue yang ini. Ketok palu. Ya, tapi semua decisions kita discuss selalu bertiga. Ya. Itulah makanya ganjil gitu kan. Ya, Leaders harus ganjil, business owners harus ganjil lagi gitu. Nah terus governance-nya 3 orang. Oke. nah tapi gue dari 3 posisi marketing, operational sama back end lah bahasanya ya, dalam lah sistem apa segala macam. Gue yang marketing, gue in charge of semua tim marketing yang ada di Seta. Gitu. Oke, itu Ali yang pegang untuk marketing. Arif Arif operations. dia statusnya sekarang presiden. Kenapa? Karena dia founders pertama. Yang kedua dia in charge of back end. Oke. Gitu. Jadi apa namanya, semua perusahaan itu punya apa ya, organizationals itu dia yang pegang. Nice. Gitu. Kapan-kapan undang Arif kali. Kapan-kapan kita undang Arif. Yoi. Nah itu Ceta, tapi so far gimana lu ngejalanin Ceta bro? Kayak Fun bro, alhamdulillah. super fun. Nice. Alhamdulillah, maksudnya Untuk orang-orang di sana mungkin di luar kayak mau starting kelas juga mungkin startup atau any online startup, pesan lu apa? pesan gua, kalau lu passion, kalau lu suka, lu ngerjainnya suka juga bro gitu. Ya. Walaupun gua kemarin memang startnya from bahasa Jepang gitu ya, dengan history gua di Jepang yang tidak mungkin akan gue lupakan seumur hidup gitu ya. Jadi gue seneng banget gitu tuh. Gue ngajarin tuh seneng gitu loh. Iya. Jadi passion gitu kan. Maksudnya kalau misalkan lu suka untuk ngajar orang, lu punya passion untuk membuat orang jadi pintar dari tidak pintar. Iya. Itu sih yang paling dibutuhkan ya dari starting bisnis gitu ya. Oke. Selebihnya buat marketing apa segala macam, let it flow sebenarnya. Let it flow. Banyak lu mau ikut kelas mana digital marketing apa segala macam, tinggal diikutin. Nah, lu ngomongin tapi apa? Tapi kalau lu dari ngajarnya aja nggak suka, susah. Oke. Itu guys, take note sekarang, all start from any passion lah ya. Apa yang kalian suka dulu ya. Lu suka jalaninnya dulu, mungkin bahkan tanpa dibayar dulu. Lu suka beberapa bulan baru the business will roll from that. Nah, lu tadi jalanin bahasa tuh, Ceta bla bla bla. Gue lihat di post lu di Instagram, lu itu lulus MBA juga bro, S2. Ini ceritanya lu start the business dulu terus langsung gue kayaknya butuh kayak business knowledge deh. Lu akhirnya memutuskan untuk MBA. Apa motivasi lu apa deh? Lu tiba-tiba MBA ITW? Yang pertama, posisi waktu itu masih COVID. Oke. Jadi sebenarnya kalau flashback lagi tuh gue disuruh S2 sama keluarga. Dan sebelum bokap. sebelum COVID dipetok palu itu gue sempet pengen daftar LPDP, sempet pengen daftar Erasmus, banyak lah untuk ngejar S2 di luar negeri yang which is gue nggak tahu tujuannya apa dulu. Oke. Ya kan. Nah, yang di case MBA gue kemarin di ITB itu by case juga. 7 bulan gue ngejalanin bisnis. Gue nggak punya ilmu marketing, gue nggak tahu ngejalanin bisnis kayak gimana. Bokap gue bukan orang bisnis, nyokap gue dokter, nggak tahu juga kan kayak gitu gituan. Harus ada ilmunya nih. Ya. Gitu kan. That's why MBA. Akhirnya gue MBA. Dan itu entrepreneur. Jadi di MBA gue jurusannya entrepreneur itu harus punya bisnis untuk lu bisa masuk jurusan itu. Iya. Dan lu udah ada Ceta. Kebetulan udah jalan. Yes. Jadi Jadi smooth lah ya, everything smooth. Karena yang di jurusan entrepreneur ini ada bisnis pitchingnya. Iya. Gitu. Jadi itu kebetulan masuk. Tapi emang untuk kayak ya orang-orang mau start S2 atau master, ya biasanya sih mereka udah ada bisnis duluan atau project duluan dan lain sebagainya. Kayaknya gue butuh knowledge ini, bla bla, akhirnya memutuskan untuk S2. Jarang banget sih kayak random gue mau S2 ini deh. Jarang. Pasti ada reason atau background di balik itu ya. Nice. Dan network lu juga pasti harusnya kebentuk lah ya di anak-anak MBA ITB. Yes, banyak juga. Ya memang yang teman-teman gua yang apa namanya disuruh orang tua S2 itu sih yang tadi lu bilang tuh, gitu kan. Kalau emang nggak ada tujuannya, ujuk-ujuk S2 tuh bingung.
Iya. Banyak kok yang pulang dari LPDP, sebutlah dari mana, Belanda, Wageningen, dari Iya. UK, dari mana, dari Stanford, bahkan ada temen gue juga yang nyampe sini. Ngapain bingung? Dan LPDP lu diwajibkan untuk berkontribusi ke negeri betul. balik. Ada Iya. lagi teman gue dari Kyoto University satu, aduh gue pengen sebut nama nggak mungkin kan, tapi univ-univnya lah gue sebut gitu kan. Iya. Sampai sini Top bingung. school lah itu. Iya. Ujung-ujungnya apa? Ngambil course data analis, jadi data analis. Lu S1 aja, Bro. Iya. Kayak gitu loh. Mending start from anything kayak lu ya, Iya. apapun itu. Iya. Baru ini kayaknya gue perlu knowledge yang lebih. Akhirnya memutuskan untuk start. Ini saat yang tepat untuk gua ngomong ke audiens bahwa kalau lu udah lulus S1 dan lu masih nggak tahu mau ngapain, lu kerja dulu apapun yang bisa ngundang lu untuk kerja. Kalau lu suka, silahkan seriuskan dengan ngambil S2 di bidang itu. Kalau lu nggak suka, lu jadi kutu loncat dulu sampai lu dapat Iya, apa iya. yang lu suka. Baru lu S2 All in. untuk situ. All in itu. Yoi. Lu jangan dulu all in sebelum lu tahu cards lu ya. Betul. Jangan tiba-tiba lu dapat 5-4 all in gitu ya. Betul. Nggak bisa. Harus double S dulu Harus ya. double S dulu. Main poker apa kita di sini? Nggak, itu lucu-lucuan guys. Ya, kita main hold Texas di HP kok. Oke, Itulah, itu S2 MBA dan akhirnya lu lulusnya juga tepat waktu. Nice, alhamdulillah. Nah, tapi lucunya gue kenal Ali itu bukan dari ITB. Betul. Walaupun gue emang lulusan ITB juga. Terus gue nggak kenal dia dari bahasa, gue nggak ada di kelas Jepang bla bla bla. Gue kenal dia di satu NFT community. Nah, ini gue baru mau berangkat Honorable nih. mention. Iya. Ada klub NFT atau Web3 Utopia Club. Yeah. Itu mungkin nanti next podcast gue undang Albi lah. Halo Pras, Albi. ngomong sini lah, Pras. Nih ada Bro Pras juga nih, salah satu Yeah. founder NFT juga. Ya, oke. Gimana ceritanya lu into crypto, Bro? Itu dulu deh. Jadi Apa yang nge-trigger lu deh?